Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Basuki. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254 041 132 60. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Purwodadi di kelas 7A dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di pelajaran PAI dengan keadaan sehat walafiat. Ya anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? KM, Ryan, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu Wahi Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siap? Siap ya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita meningkat ya. Oh ya, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Amira Rubina, Muhammad Khairul Azmi. Oke. Kita akan belajar menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Ini adalah tujuan pembelajaran bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sok baca bersama-sama semuanya. 1. Melalui pembelajaran ini, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan kufur. Oke. Terus yang kedua, tujuannya Melalui teknik pembelajaran teknik ekonomi, kalian belajar memberikan contoh perilaku ketakwaan sebagai
Oke, kalian disuruh untuk mengamati, meresapi infografis. Ini adalah konsep ataupun gambaran ketika kalian itu melakukan sholat dan zikir. Bahwasanya makna sholat, ketika kita sudah tahu makna sholat dan zikir, korelasinya kita akan meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita akan bisa merasakan. Kalian merasakan nggak ketika kalian sholat zikir, ketika sudah melaksanakan sholat dan zikir, apa yang kalian rasakan dan sebagainya? Kan ada, entah itu ketenangan, entah itu kebanggaan dan sebagainya. Oke, nah dari situ hikmah, kita merasakan hikmahnya, baru kita dibuktikan dengan perilakunya. Perilaku kita mengamalkan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari sini ada bayangan gambaran? Ada. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan lagi pemahaman kita, ada pantun yang pertama di sini. Kita baca bersama-sama. Mengingat kabar dengan kawan, jadikan hidup lebih tenang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Wah, sholat 5 jangan terlewat. Tepuk tangan. Masih semangat. Pantun yang kedua. Semeru pergi berkemah, buat jangan ramai terulang. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Wah, tepuk tangan lagi semuanya. Ini itu adalah untuk jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu agar hidup kita itu lebih terang dan tenang. Mengajak kita menghindari perbuatan tercela. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian telah ternyata syahadat yang bunyi gimana? Ternyata tiangnya adalah sholat 5 waktu. Jadi syahadat adalah pondasi, sholat adalah tiangnya, dan amal-amal lain ini adalah atapnya, dakwahnya dan sebagainya ya. Nah, sudah paham ya dari sini? Sudah. Ada yang tanyakan? Tidak paham ya? Buku PAI-nya dibuka. Diisi nama siswanya, nama kelompoknya ya. Tulis di sini kelompok berapa lah ya. Kelompok 1 namanya siapa aja. Nah, ini adalah soalnya. Dengan teman sekelompok cari informasi mengenai mengapa sholat dan zikir dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat. Hasil kerjanya ya kalian dipresentasikan di depan kelas. Siap? Jadi pahami? Nah, bisa berarti mengambil informasinya ya. Bisa mengambil di internet, di buku paket, buku PAI, terserah ya. Diskusikan, menyambungkan bahwasanya sholat dan zikir itu membuat hati kita jadi tenang. Siap ya? Nah, Bapak bagikan ini kerjanya. Belajar beneran ini Mas. Ini udah belum? Sudah semuanya? Mau disusikan? Ya, disusikan. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, siap ya? 15 menit selesai. Kalian siap
untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bab 3 ada bab 3. Nah, ini maknanya di sini. Mana ini mana soalnya? Udah. Ini kan makna sholat. Zikirnya mana? Ini hikmahnya ada di semuanya, ada semua di sini. Tinggal disesuaikan. Ya, waktunya 5 menit lagi. Udah selesai? Nah, sok. Kelompok 2 udah selesai. Sok, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dan zikir membuat hati senang karena dapat mengurangi hormon stres seperti kortisol serta memberikan ketenangan batin melalui kedekatan dengan Allah dan melepaskan beban pikiran duniawi. Untuk kesehatan, gerakan sholat menyehatkan jasmani, melatih kelenturan otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan fungsi otak. Sementara zikir menenangkan sistem saraf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 2. Sok, silakan duduk kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan melaksanakan sholat dan zikir, kita akan selalu mengingat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu menjaga sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorongkan kita untuk berpikir bersih dan selalu berdoa di jalan yang benar, dan kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya. Wow, ternyata kalian hebat-hebat ya. Bisa mendiskusikan tentang tugas kelompoknya untuk mengaitkan sholat dan zikir, membuat hati tenang dan menjadi tubuh kita menjadi sehat. Dalam surat surat Al-Kahf ayat 45. Bareng 1 2 3. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerja. Inilah fondasi dasar bahwasanya sholat dan zikir itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari sini paham ya? Ada yang tanyakan? Ada paham ya, Pak? Tepuk tangan untuk kita semua sekarang. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, ada penilaian. Kalian paham atau tidak ya? Ada penilaian. Saya bahwa kayak mengukur
kalian semua tentang pemahaman tentang sholat dan zikir untuk kehidupan. Ini ada pertanyaan, ntar kalian maju, ntar memilih dan menjawab. Siap? Siap ya? Ya. Oke. Ini 1, 2, 3. Oke. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke. Yang mana yang mana? Ini. Satu, dua, tiga. Oke. Siap-siap konsentrasi. Bagi setiap muslim, benar atau salah? Sholat adalah tiang agama dalam Islam, benar atau salah? Benar. Yakin? Oke, berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wow, yang itu adalah alhamdulillah dari sekian itu yang skornya 11 dari 15 berarti 80% pemahamannya ya, 80%an lah. Ya, tepuk tangan untuk semangat lagi. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, materi udah selesai sampai penilaian. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang makna sholat dan zikir dengan prakteknya. Nanti kita akan bahas tentang apa itu sholat menurut bahasa istilah, terus zikir menurut bahasa istilah, terus syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, cara berzikir dengan baik dan benar. Minggu depan kita akan belajar ya. Alhamdulillah sekarang kalian sudah memahami pentingnya sholat dan zikir ya. Siap jadi anak soleh? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, PAI asik sekali. PAI asik sekali gitu. 1, 2, 3. PAI asik sekali. Angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi menurut Bapak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.